Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat sore sahabat Ramadan, kembali lagi bersama kami dalam acara Ngaji Ramadan Yayasan Tanwirul Mubtadiin. Hari ini kita sudah memasuki hari kelima dengan tema keutamaan sabar. Di samping saya ini sudah ada narasumber kita, yaitu Kepala Madrasah Ustadz Saifuddin Zuhri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, puasanya lancar. Ustadzah Putri? Alhamdulillah sehat juga. Nah, mari langsung saja kita simak mengenai tema hari ini, yaitu keutamaan sabar. Monggo Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan di rumah, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita memasuki puasa yang kelima. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan iman dan takwa kita selalu diberikan kekuatan sehingga ibadah puasa kita menjadi golongan ibadah yang istiqomah dan menjadi peningkatan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ramadan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan sabar. Sabar ini sangat relevan ketika di bulan suci Ramadan kita pertajam, kita bahas kembali, karena yang sering di permukaan itu muncul adalah sabar itu hanya sekedar lisan, tapi prakteknya itu susah untuk dijalankan. Hakikat sabar itu yang pertama adalah tentang bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana ibadah kita itu bagian dari sabar. Jadi di ibadah kita, menjalankan ibadah kita kepada Allah, semakin lama apa semakin menurun, apa semakin meningkat. Nah, ini yang tahu kita seperti apa kita dalam menjalankan ketaatan, menjalankan perintah-perintahnya. Ini yang pertama. Dan di bulan suci Ramadan ini sangatlah tepat. Jadi kita banyak amalan-amalan sunnah yang tidak dilaksanakan, yang tidak dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Salah satunya sholat tarawih dan seterusnya. Yang kedua, hakikat sabar adalah meninggalkan larangan. Jadi ini penting juga. Ini dua sisi. Yang sisi kita diminta untuk taat kepada Allah. Kadang tidak semua orang rajin beribadah, ya, tapi ya tidak meninggalkan larangan. Tidak meninggalkan larangan, tidak menjalankan apa yang dilarang itu tidak diindahkan, sehingga kita sering melihat dan menyimpulkan bahwa dua sisi ini antara ketaatan dan meninggalkan kelarangan ini tidak berjalan seirama, seiring. Nah, ini makanya diperkuat di sini substansialnya adalah meninggalkan larangan. Sama dengan puasa. Puasa itu kalau satu sisi saja, satu yang dilarang, maka akan batal puasanya, ibadahnya juga sia-sia. Ini yang mungkin harus kita garis bawahi, dan penekanan hakikat sabar dibedakan. Kemudian yang ketiga adalah musibah. Musibah ini bagaimanapun sering kita mengalami berduka maupun apa, tapi kadang kita nggak bisa menerima bahwa itu hakikatnya adalah kesabaran kita yang diuji. Semata-mata apa yang terjadi itu adalah karena kehendak Allah. Jadi ketika kita mengalami musibah, untuk sabar, tidak saling menyalahkan ketika kita kecelakaan dan seterusnya. Itu hakikat sabar.
Nah, ketika kita berbicara apa manfaat dan keutamaan sabar, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami biar yang kita lakukan kesabaran, menahan emosi, menahan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Ketika mendapat musibah pun maka ada keutamaan tentang sabar. Yang pertama adalah pahala tanpa batas. Jadi sabar ini bisa di mana saja kita lakukan. Jadi sabar ketika kita mengalami antrian, kita masuk yang dituntut kesabaran, di situ kita sudah bisa mendapat pahala. Jadi kiranya nanti orang-orang yang sangat sabar itu akan mendapat imbalan sesuai dengan apa yang dia lakukan, karena memang sabar itu tidak mudah untuk dilaksanakan, tapi mudah untuk diucapkan karena hanya sabar gitu. Kedua adalah mendapatkan kebersamaan Allah. Jadi ini penting juga, ketika orang-orang sabar itu akan selalu bersama dengan Allah. Jadi kembalikan, jadi kalau kita sabar, hakikatnya sabar tadi taat menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua adalah menjauhi larangannya, dan yang ketiga adalah sabar dalam musibah. Insya Allah Allah akan bersama dengan kita. Kalau yang tidak bersama kita itu Allah itu ya ketika kita tidak menjalankan perintah, kemudian tidak menjalankan larangannya, dan ketika diuji diberikan musibah malah kita tidak terima. Itu kadang yang terjadi. Yang ketiga adalah kunci kebaikan. Jadi sabar ini penting, kunci kebaikan. Jadi segala akses apapun yang kita lakukan kalau diterima dengan sabar, insya Allah yang lain akan mengikuti. Tapi banyak orang tidak sabar sehingga melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Dan yang keempat adalah orang sabar itu dicintai oleh Allah. Nah, ini penting. Jadi kalau kata kuncinya dari sabar itu kita menggunakan keutamaan sabar, maka yang di 4 ini rumusnya sudah sebenarnya rumus kata kuncinya cukup bisa introspeksi diri. Artinya ketika kita tidak sabar maka Allah tidak akan mencintai kita gitu. Oleh karenanya mari di bulan suci Ramadan kesabaran ini akan menjadi kata kunci keberhasilan di dalam menjalankan ibadah puasa. Enggak sabar nunggu azan maghrib berbuka puasa, gagal puasanya. Kemudian tidak sabar untuk ngomongin orang, ya maka pahalanya akan tidak dapat apa-apa gitu. Oleh karenanya pada bulan suci Ramadan ini ayo kita ambil hikmahnya, berlatih diri kita untuk menjadi orang-orang sabar, dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dicintai oleh Allah. Demikian mungkin yang perlu saya sampaikan, Ustazah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk pada golongan orang-orang yang sabar. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Jadi sahabat Ramadan, hakikat sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan larangan. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi musibah. Nah, karena sejatinya Allah tidak akan memberikan kita musibah melampaui kemampuan umatnya, seperti itu. Dengan kita sabar, kita juga memperoleh keutamaan, yang diantaranya yaitu pahala tanpa batas. Yang kedua, mendapat kebersamaan Allah. Yang ketiga yaitu sabar merupakan kunci kebaikan. Dan yang terakhir, kita akan dicintai oleh Allah. Begitu Ge Ustaz. Betul. Mudah-mudahan Ramadan ini kita mulai, ini pertanggal 25, mumpung masih jauh, masih kurang lebih 25 hari lagi. Kira-kira gitu Ustazah. Mungkin demikian dari
kami yang dapat sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.